Video ini adalah video part ketiga dari topik konsep mol dan stoikiometri. Teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu part pertama dan keduanya. Oke, kita masuk ke penyetaraan reaksi. Jadi sebenarnya reaksi yang setara itu intinya sederhana. Dari kita lihat jumlah tiap atomnya, itu di reaktan atau di sisi kirinya itu harus sama atau setara dengan di sisi kanan, yaitu produk. Untuk saat ini cukup dari jumlah atomnya. Tapi ketika teman-teman sudah masuk ke bab larutan sepertinya atau redox, maka harus juga dilihat dari sisi jumlah muatannya. Jadi jumlah muatan di reaktan harus sama dengan produk. Artinya harus mempertimbangkan juga muatan dari ion dan juga melibatkan elektron. Lalu ini ada semacam panduan untuk menyetarakan reaksi secara umum, mulai dari molekul paling kompleks. Paling kompleks ini artinya yang terdiri dari paling banyak atom. Bisa ada, bisa juga tidak ada. Kalau aku ambil contoh reaksi pembakaran tadi, pembakaran senyawa organik, katakanlah simbolkan saja CxHyOZ, dibakar dengan oksigen, jadi ditambah O2, hasilnya adalah CO2, karbon dioksida, ditambah H2O atau air. Nah, maka molekul paling kompleksnya adalah CxHyOZ. Lalu setarakan atom yang hanya muncul di satu senyawa produk dan satu reaktan. Di reaksi barusan, maka yang termasuk ini adalah karbon dan juga hidrogen. Oksigennya enggak, karena oksigennya muncul di CxHyOZ, muncul di molekul oksigen itu sendiri, muncul di karbon dioksida, muncul juga di H2O. Ketika teman-teman mulai menyetarakan dari atom O, maka akan tidak bisa langsung menentukan karena melibatkan 4 senyawa. Berbeda ketika mulai dari karbon. Karbon kan hanya muncul di senyawa organik, CxHyOZ-nya, dan juga di CO2. Jadi bisa langsung ditentukan perbandingannya. Lalu setarakan sisanya. Sisanya biasanya seperti barusan itu ada oksigen, kadang bisa juga H. Ini tergantung ke reaksinya masing-masing. Nah, karena reaksi yang mau disetarakan itu bisa sangat beragam, jadi aku harap teman-teman bisa banyak latihan untuk bisa menyetarakan reaksi ini, karena dasarnya adalah perlu banyak latihan. Jadi ketika teman-teman mau menyetarakan reaksi nantinya, itu sudah bisa dibilang sudah ada bayangan apa yang harus aku lakukan pertama kali, mana yang harus dilihat lebih dulu, mana yang perlu diakhirkan saja. Lalu ini ada catatan koefisien yang dapat menjadi rasio bilangan bulat untuk perhitungan mol itu hanyalah pada reaksi yang setara. Jadi tadi di subtopik stoikiometri kita membicarakan ini, rasio bilangan bulat menggunakan koefisien. Hanya bisa digunakan dari reaksi yang setara. Ketika belum setara, maka tidak bisa kita gunakan untuk stoikiometri. Perlu diingat ya, jadi kalau penyetaraan reaksinya salah, maka stoikiometrinya juga ikut salah karena hanya bisa dari reaksi setara. Ini contohnya ada reaksi N2 plus H2 menjadi NH3. Kita mulai dari molekul yang paling kompleks, di sini adalah NH3. Lihat dulu N-nya, di sini 1, di N2-nya ada 2, otomatis di sini aku kalikan 2. Dari H-nya, di sini H-nya sudah 6 karena ada dikali 2, H yang di kiri baru 2, berarti H yang di kiri dikali 3. Nah, reaksi yang bawah ini sudah jadi reaksi yang setara. Kalau sudah setara, baru bisa kita gunakan sebagai perhitungan stoikiometri. Artinya 1 mol N2, dilihat dari koefisiennya ya, 1 mol dari N2 setara dengan 3 mol H2 dan juga 2 mol NH3. Kalau pakai yang belum setara, kita nanti bilangnya 1 mol N2 setara dengan 1 mol H2 setara dengan 1 mol NH3. Nah, itu salah ya. Jadi harus menggunakan reaksi yang setara. Begitu juga kalau salah menyetarakan. Semisal di sini H2-nya aku angkanya dapatnya 4 semisal. Otomatis di sini kan jadi 4 mol H2. Itu juga bisa berlanjut ke kesalahan selanjutnya di perhitungannya. Jadi hati-hati dan juga banyak latihan soal. Nah, setelah kita membahas mengenai penyetaraan reaksi, kita berlanjut ke reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas ini adalah reaktan yang habis bereaksi, sementara ekses reaktan atau reaksi berlebih adalah reaksi yang tersisa di akhir reaksi. Di sini aku berikan penjelasan molnya rendah, molnya tinggi, itu
hanya bisa digunakan secara langsung ketika koefisiennya sama atau 1:1. Semisal aku punya A plus B. Semisal A-nya adalah 4 mol, sementara B-nya adalah 3 mol. Maka langsung lihat saja, oh yang lebih rendah adalah B, sehingga B-nya adalah reaksi pembatas. Sementara A-nya menjadi reaksi berlebih, di akhirnya akan bersisa hanya 1 mol. Tetapi bagaimana bila di sini ada koefisiennya? Misal aku kasih di sini koefisiennya 3. Nah, kalau ada koefisien yang tidak sama seperti ini, kita tidak bisa langsung lihat molnya, tapi diperhitungkan koefisiennya juga. Cara cepatnya, cukup molnya ini dibagi dengan koefisiennya. Kalau B berarti molnya 3 dibagi dengan koefisiennya 3 berarti 1. Sementara kalau A molnya 4 dibagi koefisiennya 1 berarti adalah 4. Lalu dari hasil pembagian ini dilihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar adalah 4, berarti yang 4 ini menjadi tadi yang tinggi, tersisa. Sementara yang B, dia lebih kecil kan, lebih rendah, maka dia akan menjadi yang reaksi pembatasnya. Kenapa bisa cara cepat ini berlaku? Karena sebenarnya penjabarannya di sini aku tuliskan dari massa, tapi kita cukup fokus ke molnya. Penentuannya itu kita lihat dari mol, kita tentukan dulu patokan perhitungannya. Misal aku gunakan A, dilihat molnya 4. Maka kita tentukan menggunakan rasio bilangan bulat, mol B yang diperlukan untuk bereaksi dengan 4 mol A itu berapa? 3 kalinya kan, berarti 4 kali 3, 12. Padahal B yang kita punya A-nya 3. Berarti kalau A-nya menjadi bereaksi pembatas, maka B-nya tidak bisa bereaksi karena perlu sampai 12. Jadi kesimpulannya yang menjadi bereaksi pembatas adalah B. Karena ketika B-nya menjadi bereaksi pembatas, di sini adalah 3, maka mol A yang dibutuhkan cukup 1 kan, sepertiganya saja. Jadi nanti di baris reaksinya di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 3. Di akhir reaksi A-nya bersisa 3, B-nya bersisa bersisa 0. Nah, ini sama, ketika lebih besar yang dibutuhkan, maka B-nya tadi adalah reaksi pembatasnya. Ketika lebih besar yang tersedia, maka A-nya yang menjadi pembatasnya. Jadi semisal yang diperlukan tadi kan 12 mol ya. Ketika yang diperlukan hanya 2 mol, maka B-nya berlebih kan. Jadi B-nya tidak menjadi reaksi pembatas. Yang menjadi reaksi pembatasnya adalah A. Lalu ada keterangan mol pembatas adalah mol reaksi pembatas adalah yang dipakai untuk menentukan mol produk. Jadi semisal di sini A plus 3B menghasilkan 2C. Berarti mol C-nya adalah 2/3 dikalikan 3. Tidak boleh dikalikan 4. Jadi cukup lihat dari reaksi pembatas, atau sebenarnya yang kita lihat adalah baris reaksinya yang di sini. Kalau kita mau bandingkan dengan A, si C-nya tadi berarti 2/1 dikalikan 1. Jadi yang dilihat mol di baris reaksinya. Kalau mau melihat di baris mula-mulanya, yang boleh digunakan hanyalah mol dari reaksi pembatas. Gitu. Nah, pembahasan dilanjutkan ke part keempat, yaitu mengenai yield dan juga latihan soal.